Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat dan bimbingan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anakku sekalian, seperti biasa, agar pembelajaran kita lebih fokus lagi, mari kita selingit dikit, kita game sebentar. Game ini semoga bisa mencerna apa yang Ustadz sampaikan nanti. Ustadz disuruh sama panitia untuk menyampaikan materi yang bertema Al-Quran sebagai sumber proses pembelajaran. Namun sebelum masuk itu, mari kita semua menyimak games kita dan nanti bisa ditirukan sama anak-anakku sekalian di rumah maupun di sekolah. Ya, semula ya, kita bareng-bareng. Ada langkah pertama yaitu kita berhitung satu seperti biasa, nah, seperti ini biasa, tapi satu seperti ini luar biasa. Maka kita hitung bareng-bareng. Satu, ditirukan tangan seperti ini. Dua, nah, seperti ini. Tiga, empat, lima. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Sekarang Ustaz coba bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba pakai nyanyi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, itu ya. Insyaallah lebih fokus lagi. Oke, kita lanjutkan apa yang diminta sama panitia, yaitu Al-Quran sebagai sumber proses pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman umat Islam. Ya, angkat tangan siapa yang Islam? Oke, semuanya Islam, semua jadi bisa. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan satu-satunya pedoman orang Islam atau Muslim yang harus kita pegang teguh, penuh dengan keyakinan, karena itu merupakan salah satu daripada iman. Salah satu daripada iman. Untuk lebih lanjutnya, maka sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu Al-Quran, nanti Ustaz akan jelaskan Al-Quran itu apa, fungsi Al-Quran itu apa, dan bagaimana. Karena ini di SMP Islam Al-Mujahidin ini nanti ada proses pembelajaran yang namanya tahfidz atau menghafal Al-Quran. Nanti Ustaz akan berikan materi sedikit tentang pembelajaran tahfidz di SMP Islam Al-Mujahidin ini, termasuk bagaimana cara menghafal, metode menghafal, nanti Ustaz akan terangkan. Namun sebelumnya Ustaz akan terangkan tentang apa sih Al-Quran. Mungkin ada yang membutuhkan Al-Quran itu ini Ustaz, bentuk Al-Quran, itu namanya mushaf. Pengertian Al-Quran adalah secara bahasa adalah dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan.
Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril, atau lebih fokusnya adalah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan mutawatir. Nah, ini ada tambahannya. Dan barang siapa yang membacanya termasuk ibadah. Seperti sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran walaupun satu huruf, dia akan dinilai ibadah. Satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran berhuruf-huruf kan? Baca Bismillah saja udah berapa huruf itu? Coba deh itu. Dikali 10, satu huruf kali 10 berapa? Pasti banyak sekali. Maka Al-Quran ini juga akan bernilai tinggi, bernilai ibadah kalau kita membacanya dengan ikhlas tulus. Orang nggak bisa baca aja secara terbata-bata dapat pahala, apalagi membaca dengan baik dan benar. Untuk itu Al-Quran itu juga mempunyai fungsi-fungsi, di mana fungsi-fungsi ini adalah nantinya akan berakibat kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi keberadaan Al-Quran di samping sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW juga sekaligus firman Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pertama adalah hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi manusia. Nah, dalam surat Al-Baqarah disebutkan di situ. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia itu Al-Quran fungsi. Yang kedua adalah sumber pokok dari ajaran agama Islam. Ini yang saya bilang tadi, ya, bahwa Al-Quran merupakan pedoman dan ajaran agama Islam, di mana di situ Al-Quran menerangkan tentang ibadah, hukum, tentang sains, tentang sosial kemasyarakatan dan lain-lain, mencakup semuanya dalam kehidupan ini. Ya, seperti itu. Fungsi selanjutnya adalah nadhiran wa basyiran, ya, peringatan dan pelajaran bagi kita semua. Termasuk nanti di sini ada dijelaskan tentang kisah-kisah yang menjadi pembelajaran buat kita semua, yang menjadi hikmah buat kita agar kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan tulus untuk ibadah, untuk ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya fungsi Al-Quran itu adalah sekaligus mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat terbesar, yang besar. Ya. Jadi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang besar. Di antara mukjizat yang lain adalah Al-Quranul Karim. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui, kita mengenal itu Al-Quran, bagaimana fungsi Al-Quran, tentunya kita akan bertanya-tanya, kok Ustaz fokusnya ke situ? Nah, karena di sini kita nanti akan menjalani sebuah proses pembelajaran yang namanya menghafal Al-Quran. Ustaz akan menerangkan sedikit, ya, tentang pembelajaran tahfidz di SMP Islam Al-Mujahidin. Anak-anak sekalian, belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses pembelajaran itu sendiri karena adanya sebuah hubungan antara seseorang dengan lingkungannya. Maka tujuan pembelajaran
tak lain adalah satu, mengarahkan guru agar mengajar, agar pembelajaran itu berhasil dalam mengajarkan pada siswanya. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus ada keterkaitan antara guru dan murid. Ya, keterkaitan apa? Keterkaitan mungkin dalam segi hati terutama, ya, dalam segi keilmuan, sehingga apa? Sehingga nanti akan berhasil atau tidaknya pembelajaran itu dilihat dari proses pembelajaran itu sendiri. Ya, oleh karena itu sebelum kalian mengenal lebih jauh apa itu tahfidz, mungkin kalian sudah tahu, oh, tahfidz itu menghafal. Menghafal kayak gimana? Nah, saya akan terangkan sini. Pengertian tahfidz dalam kasus umum, kamus umum, ya, maaf, dalam kamus umum bahasa Indonesia, hafidz atau hafadh itu berarti hafal, yang berarti telah masuk ingatan. Hafal yang sudah masuk dalam ingatan. Dalam ilmu bahasa Arab, hafidz atau hafadh itu berarti menjaga. Hafalan yang telah dijaga dalam ingatan. Ya. Secara istilah al-hifdzu atau hafidz atau hafadh bermakna selalu ingat dan sedikit lupa. Maka hafidz atau penghafal adalah orang yang menghafal dengan cermat, ya, termasuk sederetan orang-orang yang menghafal atau murid-murid yang menghafal. Maka pengertian hafidz pada masa Rasulullah SAW adalah para penghafal Al-Quran. Pada zaman Nabi adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dalam hatinya. Ya, anak sekalian, proses pembelajaran yang saya terangkan tadi adalah adanya interaksi. Maka adanya interaksi itu perlu adanya komponen-komponen pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran tahfidz itu sendiri. Ada beberapa perencanaan yang harus dilalui oleh seorang murid atau mungkin santri dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran merupakan suatu keutamaan yang besar, dan posisi itu selalu didambakan oleh semua orang dan seseorang yang bercita-cita tulus, berharap atas kenikmatan dunia, berharap atas kenikmatan akhirat. Agar apa? Agar manusia nanti menjadi warga atau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan dihormati dengan penghormatan yang sempurna. Anak sekalian, komponen yang kedua yang harus dilalui oleh penghafal Al-Quran adalah niat yang ikhlas. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Pertama kali yang harus diperhatikan oleh orang yang akan menghafal Al-Quran adalah membulatkan niat untuk menghafal Al-Quran. Membulatkan niat agar ini hanya semata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang keinginannya kuat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran hendaknya menetapkan niatnya dengan ikhlas. Insya Allah niat yang ikhlas ini, niat yang kuat ini, cita-citanya akan tercapai. Anak sekalian, komponen yang ketiga yang harus ada dalam diri kita sebagai penghafal Al-Quran adalah mulai memperbaiki bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Nah, ini juga penting sekali. Ya, sebelum mulai menghafal Al-Quran satu surat atau beberapa surat, seorang penghafal harus memperbaiki bacaan Al-Quran. Gak mungkin orang menghafal Al-Quran gak bisa baca, gak mungkin. Ya, harus memperbaiki bacaan Al-Quran hingga baik. Ya, tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, letak makhraj gimana, sifatul huruf kayak gimana. Ya, karena sifatul huruf, makhrajul huruf itu sangat penting sekali.
Dan hal itu harus berhadapan dengan guru atau yang disebut dengan talaki, berhadapan langsung. Gak bisa kita ngambil langsung dari Google atau dari YouTube, dari mana itu, gak bisa, harus berhadapan langsung. Ya. Komponen yang keempat, agar kita mempunyai hafalan yang banyak, yang bagus, harus mempunyai target. Ya. Kenapa? Untuk mempercepat proses menghafal Al-Quran, seorang menghafal Al-Quran hendaknya membuat target hafalan. Oh, hari ini saya harus hafal ayat 1 sampai ayat 5. Karena nantinya itu target di SMP SMA Al-Mujahidin ini untuk kelas 7 juz 30 selesai, kelas 8 juz 1, kelas 9 itu juz 2. Maka diharapkan target ini bisa tercapai untuk anak-anakku sekalian. Maka mulai sekarang kalian harus memiliki target. Hari ini juz 30 surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 6 harus hafal, lalu disetorkan. Target itulah yang harus kalian lalui. Kenapa? Target seperti ini merupakan proses dalam menghafal Al-Quran. Dan target ini akan bisa tergantung juga dari kemampuan masing-masing dari kita. Ya, teman-teman sekalian, maka dari perencanaan mulai dari niat sampai target tadi, itu kalian coba untuk bisa mengaplikasikan pada diri kalian, sehingga kalian dalam proses pembelajaran menghafal Al-Quran itu bisa insya Allah dengan terlaksana dengan baik. Kuncinya adalah nanti istiqomah. Ya. Maka nanti ada beberapa metode yang saya akan terangkan pada diri kalian, bahwa metode menghafal Al-Quran, ya, itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah bin-nadhar, ya, metode membaca dengan cermat ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafal dengan melihat mushaf secara berulang-ulang. Contoh, kalian menghafal surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, sampai beberapa ayat kalian baca terus, itu namanya bin-nadhar, ya, membaca dengan mushaf secara berulang-ulang dengan disertai sedikit demi sedikit untuk tidak melihat mushaf, itu namanya bin-nadhar. Yang kedua adalah dengan cara metode takrir. Agar kuat hafalannya, kalian harus mentakrir, mengulang hafalan, ya, agar hafalan yang pernah dihafal itu tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah tasmi', yaitu mendengarkan hafalan kepada perseorangan atau dengan teman kita, ya, agar lebih lancar lagi hafalan kita, lebih kuat lagi, kita minta ibu atau ayah kita atau teman atau kakak kita minta, kak, ayah, bunda, dengarkan hafalan saya. Nah, itu namanya tasmi', memperdengarkan hafalan kepada perseorangan. Boleh bunda, boleh ayah, boleh kakak, bahkan boleh adik juga. Ya. Ada juga metode tulisan. Metode ini mensyaratkan para penghafal Al-Quran untuk menuliskan potongan-potongan ayat dengan tangannya sendiri di papan tulis atau di atas kertas dengan pensil, kemudian menghafalnya dan menghapus secara perlahan untuk pindah ke potongan yang lain. 5. Metode thariqah jamak. Artinya apa? Cara menghafal dilakukan secara kolektif, ya, bersama-sama. Ayat yang dihafal dibaca bersama-sama. Dengan apa? Dipimpin oleh seorang instruktur atau pembimbing tahfidz. Saya bisa contohkan, anak-anak kita membaca bareng-bareng surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 6. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayo anak-anak, 1, 2, 3, baru ditirukan. Nah, itu namanya metode thariqah jamak.
Anak-anak sekalian, dari sekian Ustadz yang terangkan tadi, kesimpulannya adalah mari kita semua membaca Al-Quran dengan cermat, membaca Al-Quran dengan nikmat, membaca Al-Quran dengan kebahagiaan. Insya Allah apapun yang kita baca, mau itu dihafal maupun tidak dihafal, insya Allah dengan membaca Al-Quran ini saja, dengan melanggengkan atau istiqomah atau disiplin membaca Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari sebuah kemudaratan. Akhirnya dalam sebuah proses, tentulah jalan yang akan kita lalui tidak seindah yang kita bayangkan. Kita hanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta bimbingan-Mu ya Allah dan hidayah-Mu agar kita semua bisa menjalani sebuah proses pembelajaran dalam menghafal Al-Quran di SMP Islam Al-Mujahidin ini sesuai dengan target yang ditentukan. Anak-anak sekalian, maka sebagai penutup, Ustadz memberikan selamat kepada kalian semua. Semoga kalian nantinya di SMP Islam Al-Mujahidin ini bisa menjalani proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, khususnya proses pembelajaran menghafal Al-Quran di SMP Islam Al-Mujahidin ini. Terus semangat, terus maju, insya Allah kita akan menjadi anak yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan khususnya di mata kita semua. Akhirul kalam, akhirnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.